Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fahya bihi al-arda ba'da mautiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemata malabiki selesai malabiki jamaah maghrib yang kaiwe ria masiri pang Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang berberkah ini, nawaremupi pang Allah Subhanahu wa taala apa yang ringan, tubuh majapah, umur malampe, meskipun dalam suasana cuaca yang sangat terik, yang panas karena gelombang El Nino, jamaah yang dimuliakan Allah, tapi tidak menyurutkan semangat kita, semangat para jamaah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuari beri pang Allah Subhanahu wa taala dapat tarakai rekwiro derajat, karena Rasulullah mengisyaratkan semakin besar tantangan yang dihadapi, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi merupui tantangannya, mereka itu apalanna rilolongan jamaah ini belakang. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaman cajewe akaciura madece masar ikemanang, dan mudah-mudahan kita insyaallah di akhirat kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kesempatan sebelumnya saya pernah melihat sebuah video informasi dari BMKG bahwa musim panas ini atau musim kemarau ini seharusnya bulan 10 ini sudah mulai turun hujan. Pamulnya gaci agak senang non nobosi, tapi kemudian diralat maka ada di pegaga bosi kula 10 paling cepat bulan 11, jamaah yang dibilangkan paling cepat bulan 11. Begitu prediksi BMKG. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah. Betuan ada salah, dia maju bukan mundur. Mudah-mudahan pertengahan atau akhir bulan 10 turun ibu sina pang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas gelombang El Nino ini jamaah dimuliakan Allah, menurut informasi juga dari BMKG sampai bulan Februari 2024. Jadi pelaiwe panas yang kita rasakan masih bertahan sampai bulan 2. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan kepada kita jamaah, apakah yang kita alami sekarang ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia, atau hanya merupakan ujian untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke situ, di dalam Al-Quran, Irupang Allah Subhanahu wa ta'ala, jika berbicara tentang sesuatu yang menimpa manusia,
maka beberapa kosakata digunakan. Terkadang Allah menggunakan kata musibah. Biasa tomak kada balaun. Biasa tomak kada fitnatun. Biasa tomak kada azabun. Kayak gini munro perbedaan na jamaah yang dimuliakan Allah. Kayak gini upan na riyasang musibah, upan na yasang abala, upan na yasa fitnah. Maka dia yang riguruta, apabila yang menimpa umat manusia adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri, jadi pas sebenarnya boleh kini rupa tahu, maka itu disebut musibah. Gimana dibilangkan Allah? Jadi nareko angka na 7 ki A77, ya rega na kena ki siddi musibah yang penyebabnya adalah dari manusia sendiri, nasingan diguruta disebut musibah. Meskipun itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gagah tenia nafilu pangalata. Nafilu mana? Baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi namuni anu maja, namuni anu madeceng tetep ya sing musibah. Ya rega anu maja. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi musibah bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Intinya yang dari itu penyebabnya adalah dari manusia sendiri. Tapi konotasi hatta laur yang musibah yang kita kenal jamaah yang dimuliakan Allah selalu berkonotasi negatif. Iropa hatta tulima jain dari maka deki musibah. Dan itulah yang sampai sekarang terbersit. Dan Al-Quran juga menunjukkan seperti itu. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi, nampak kerusakan di muka bumi ini maupun di laut ataupun di daratan karena sebab tangan-tangan manusia. Jadi matoru patoe nasabari nakenaki agasana musibah jamaah yang dimuliakan Allah. Yaitu siriasangi balaun, bala jamaah yang dimuliakan Allah, itu murni adalah keinginan Allah. Biasanya balaun, maka daiki nareki fabetuangi maka daiki ujian. Walana beluannakum bisyai'in, dan kami pasti mengujimu dengan sesuatu, kata Allah. Ujian. Ini murni. Elona puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu angka pas sabaran na pole rupatawe, yare gana de gaga. Wadi jaji angka mato pas sabaran na wadi to jaji de gaga. Elona bawa pengalatan. Tidak sebala jemaah dimuliakan Allah. Bala ini juga bisa baik, bisa buruk. Kata Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti menguji kamu dengan al khair, bisyarr, dengan keburukan, wal khair, dan dengan kebaikan. Apa itu? Sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kamu. Dan wa ilaina turja'un, pasti kamu akan kembali kepada kami. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi baik musibah maupun bala bisa bermakna sesuatu yang baik yang menimpa kita, bisa bermakna sesuatu yang buruk. Perbedaannya, yarak musibah, angka campur tangan narupa tawe. Nareko bala murni keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, nareko melo ki mite iyewe kejadian iwe kemarau ini yang ada sekarang, apakah masuk dalam kategori musibah atau dalam kategori bala? Bala itu tujuannya adalah ujian. Musibah belum tentu ujian. Bisa jadi musibah adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadi jadi justru pacalan naik wang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadi matu jadi mancaji ujian. Naik ya bala tujuan nasib dimi. Apa itu? Allah ingin menguji mana hambanya yang sabar dan mana hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Angkat ya fitnah. Fitnah jamaah dimuliakan Allah. Balaun dan fitnah ini hampir sama. Hampir sama. Cuma tujuannya lebih sedikit berbeda. Kecil di perbedaan tujuannya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'annya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah berkata saya beriman kepada Allah, sementara mereka belum diuji? Fitnah di sini jemaah ini belum diuji. Manusia yang menyatakan diri beriman kepada Allah harus diuji oleh Allah. Yering ujian jolo. Ujian orang-orang beriman ini salah satunya berbentuk fitnah. Salah satunya berbentuk fitnah. Di dalam sambungan ayatnya jemaah dimuliakan Allah, maka difirman Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna, kami telah memberikan ujian fitnah kepada umat-umat sebelum kamu. La ya'lamannallahu, maka Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berbohong. Ya, fitnah yang Allah berikan sebagai ujian untuk menunjukkan, untuk membuktikan ni gapak beleang dan siapa yang benar-benar beriman jemaah ini. Bukan siapa yang sabar, siapa yang syukur, tapi siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berbohong dalam keimanannya. Kesengit fitnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya semuanya ini berasal dari Allah dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya. Oleh karena itu apapun yang menimpa kita, agi-agi tuju ki maka kue berupa musibah atau suasana atau cuaca yang panas sekarang dengan musim kemarau jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau kita tidak boleh mengeluh. Akan tetapi kita harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Maka dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah yang dimuliakan Allah, iza aradallahu narikumelo ipang Allah Subhanahu wa taala bi abdihil khairah. Narikumelo ipang Allah taala malangi deceng laurisi de atah. Melo mito atana medeceng jamaah dibilangkan Allah. Ajjala lahul uqubah. Allah mempercepat siksaannya. Allah mempercepat siksaannya. Fi dunia lana iya welino. Wa iza aradallahu bi 'abdihi asyarr. Narikomelo ipang Allah taala mitai atanna iya we macilaka. Gimana dibilangkan Allah? Amsaka anhu bi zambihi hatta yauma yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nariko engka atanna pang Allah taala melo na tuju cilaka asa jureng jamaah yang dibilangkan Allah, maka azabnya ditunda. Itundai iro pacalanna akilino akipimatu akhirat rioringi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang menimpa kita sekarang ini boleh jadi berupa azab. Boleh jadi itu pacalang. Cuma iro pacalange napagatiri puang Allah Subhanahu wa taala tenia aki akhirat dilolongi okku bilino, bukan di akhirat kita dapat. Allah mempercepatnya di dunia. Nah sebab meloi puang Allah taala minta kimadece karena siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Dalam hadis maka Nabi Muhammad SAW, yero neraka purai mengadu purai mak dari keripuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dairo neraka ipuang kami ini saling memakan antara satu yang lain. Idi matoje nasa si andre. Idi matu si andre. Maka dai puang Allah taala. Maka dai Nabi ta fa azinallahu
maka Allah memberikan izin kepada neraka ini untuk bernafas 2 kali. Yang kedua mah napas. Jemaah ini belakang. Yang kedua napas. Pertama, nafas yang pertama adalah nafas pada musim dingin. Dan nafas yang kedua nasanabita adalah nafas pada musim panas. Jadi, maka di Nabi lanjutan iro hadis jika engkau merasakan panas dingin yang dingin sekali pada musim dingin, maka itu adalah nafas neraka. Dan jika engkau merasakan panas yang panas sekali pada musim panas, maka itu adalah nafas neraka. Jadi, siapa kira-kira derajat jamaah yang dimuliakan Allah, panas yang kita rasakan yang paling tinggi sekali. Kama kada kurang 40 derajat, boleh jadi itu nafas neraka. Boleh jadi nafas neraka. Nuringi pang Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mempercepat siksaan Allah kepada kita supaya kita tidak disiksa di azab di akhirat. Sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul nara dena mah atuh cala lagi pengalatan sebab pura ni nawereng napas agak neraka kilino. Wa iza habballahu qauman narik ku pengalatan na puji wisi diawang ibtalahu pasti Allah mengujinya. Sediawang. Sediawang jemaah di belakang torapenge diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diuji? Karena dicintai oleh Allah. Jadi bukan hanya semata-mata karena dosa, tapi bisa jadi karena Allah mencintai kita. Bisa jadi. Udah jadi na puji ki pangalatan udah ki pacoba. Ibtala. Ah, napa maka Allah taala na nigi tahu faman radiyah barang siapa yang ridho atas ujian ini falahur ridho maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Mario tu pangalata lauri alena. Wa man sakhita naik siapa yang benci atas ujian ini falahus sukhat maka Allah pun akan membencinya. Coba lihat kita pilih musibah ini atau ujian ini apakah kita ridho kepada Allah atau kita membencinya. Narik kunasa nabita kita ridho kepada Allah maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau kita membenci, menggerutu, mengeluh, terima dari kami bawa Pak. Setiap hari madareki seakan-akan menyalahkan Allah. Bukankah kita tahu jamaah dimuliakan Allah bahwa setiap ujian yang diberikan Allah salah satu tujuannya adalah mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Bahkan jika kita tertusuk duri jamaah dimuliakan maka Allah mengangkat derajat kita saat itu dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang membenci ini, siapapun yang menggerutu, siapapun yang mengeluh atas musibah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berkata, "Kenapa Allah mengangkat derajat saya? Kenapa Allah mengampuni dosa-dosa saya?" Bahwa padahal tujuan daripada musibah ini, ujian ini, salah satunya adalah agar kita diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, selain musibah ini datang karena kecintaan Allah kepada kita atau karena ingin menguji siapa hambanya yang terbaik, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang kami nama sabara, siapa yang ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada juga sebab lain jemaah ini. Angkat pas sabara lainnya. Ini roon nang gerampinga ki makada zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Salah satu sebabnya karena dosa-dosa manusia. Ini matuna sabar. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tazharu fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasyafihim at-ta'una wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Maka Nabi Muhammad SAW sediwi kekejian salah satu apalagi namanya
keburukan, dosa, kemaksiatan, lam tazhar, tidak muncul pada suatu kaum hatta yu'linu biha, hingga mereka melakukan dosa secara terang-terangan. Gimana dibilangkan Allah? Itu dosa ewe angka ipugau dalam keadaan sembunyi-sembunyi, angka to dilakukan dalam keadaan terang-terangan. Tapi tajik betina maka buat dosa jamaah dibilangkan Allah. Allah sangat benci orang seperti itu. Bendanya wedingi pilih, demi wedingi pilih. Seandainya kita bisa memilih, lebih baik kita memilih berdosa dalam keadaan sembunyi-sembunyi daripada kita membiarkan orang lain untuk menyaksikan dosa kita. Bendanya wedingi pilih, demi weding. Agana sanabita illa fasyafihim at-ta'un wal auja. Nareko aga sena maka buami dosa tahu dalam keadaan terang-terangan napita-pita batena maka buah dosa, maka Allah akan menurunkan penyakit ta'un pada penduduk itu. Wal auja, dan kelaparan. Malewasang itawe kapal kampungnya. Dia na jaji palon rumana. Dia na jaji. Kenapa? Nah sebab napita-pita itawe batena maka buah dosa. Jemaah dibilangkan Allah. Maka ini Nabi Muhammad SAW, walam yang kusul mikyal wal mizana illa uhizu bisinin wa syiddatil ma'unah. Dan tidaklah suatu kaum mengurangi timbangannya dari ketemu balu, kecuali pasti Allah akan memberikan musim panas yang panjang. Teuringi musim panas. Salah satu sebabnya karena melakukan kecurangan di dalam menimbang. Dari kumat timbangi macik-kucik. Jemaah ini belakang. Itu salah satu sebab. Wasyiddatil ma'unah. Dan diberikan kesempitan hidup. Wadi jaji angka duina tapi degaga wadi nalli. Ada uang tidak bisa dibeli. Kesempitan hidup. Mau berobat, ada uang untuk berobat, tapi tidak ada tempat berobat. Jemaah ini belakang. Kenapa? Karena terjadi kecurangan di dalam timbangan. Hati-hati di pedangkangnya. Atau orang-orang yang dalam melakukan perdagangan dimanapun. Itu biasa terjadi. Dan ini salah satu sebab mengapa musim kemarau tiba. Mengapa Allah menghukum orang-orang seperti ini, kaum seperti ini, yang melakukan kecurangan-kecurangan di dalam al-mizan, al-mikyal, timbangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan agasana musibah ujian kepada kita ini bukan hanya sekedar untuk dilalui dan dijadikan sebagai pelajaran, tapi ada hikmah yang terdalam di sana. Nomor usid hikmahna bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita merasa menjadi hamba yang lemah. Menjadi hamba yang lemah. Betulnya ada narik kuyasa ngijago alita, jemaah yang dimuliakan Allah, panononi basi-basi. Tidak ada orang yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul ma'al ladzi tasyrabun? Maka dia panggil Allah Ta'ala, apakah kamu memperhatikan air yang engkau minum? Mita ga irawaiye yang kau minum. A'antum anzaltumuhu am nahnul munzilun? Pada iko mana ga paturung irobosiwe, irawae yarga kami yang menurunkannya. Kayak gini aja gue ngetah. Di manakah kesombongan kita selama ini yang merasa hebat? Yang merasa paling hebat, merasa paling jago, jemaah di belakang. Apitani maka kue. Banyak teknologi, jemaah di belakang Allah. Tapi tidak ada teknologi yang mampu, jemaah di belakang Allah. Berapa sih kemampuannya teknologi untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Lau nasya'u, maka dia panggil seandainya kami mau, la ja'alnahu ujajan. Pasti kami akan menjadikan air itu rasanya sangat asin. Bindungi milui panggala ta'ala.
Bapak pejo we na irubusi we. Maka asin air hujan, tapi dia melu pengalatan. Karena Allah ingin melihat kita bersyukur. Afala falaula tashkurun. Kenapa engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, hikmahnya adalah agar kita mampu merasakan betapa nikmatnya, betapa besar nikmatnya yang namanya air. Siapa tuh mati rasakan nih, maka dawe kalau potongnya pak penyemen apa Allah taala dituju na mereka dia nagaga di inu. Mungkin sekarang belum. Mungkin sekarang belum. Wedi mupi majene, wedi mupi dio, wedi mupi ang kainu. Tapi suatu saat kalau lebih panjang ini maka berhati-hatilah. Sehingga Khalifah Harun ar-Rasyid ditanya oleh penasehatnya, wahai Khalifah, benengnya dia nagaga wae sengadina si kaca meni bawang. Si kaca meni bawang. Kira-kira apa yang akan engkau lakukan? Meloki maga. Maka dari Harun ar-Rasyid, saya akan menghabiskan setengah hartaku untuk mendapatkan air satu gelas. Dia nagaga wae zaman dibilangkan si kaca meni hendak milo malawe. Maka dari Harun ar-Rasyid, saya akan menghabiskan setengah hartaku. Betapa mahalnya air satu gelas. Maka dari si Topan Ritaiwe, wahai Khalifah, seandainya air yang telah masuk ke dalam dirimu, yang satu gelas itu, tidak bisa keluar, dia mulai teme. Ini kira-kira magah. Agak sinasan. Dimana dibilangkan Allah, saya akan menghabiskan lagi setengah hartaku untuk membuat air yang ada dalam diri saya bisa keluar. Bisa keluar keringat, bisa keluar kencing, dan lain sebagainya. Jemaah dibilangkan Allah, aja na to teme, to metu na bawang. Saya sorry to metu pak majaha pada dingin. Satu hari kita tidak buang angin, majaha pada dingin. Apalagi buang air kecil, apalagi buang air besar. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Betapa berharganya air. Jemaah dibilangkan Allah. Nabi dari kumajin hanya setengah liter, 600 mililiter dari kumajin. Berarti majin Nabi Muhammad SAW. Ya aku ini tasih tengah gentong dipacapu mana. Kau dingi merica mana ngale, tak merica mana ngale. Dia berarti Nabi Muhammad SAW. 600 mililiter. Jadi setengah dari aqua besar itu. 600 mililiter. Berarti Nabi Majin. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya air. Di sana adalah gurun pasir. Kacica misi tahu. Ngariku angkat obusi. Di mana dibilangkan Allah? Artinya, untuk apa Allah ingin menumbuhkan kesadaran kita? Betapa Allah telah memberikan nikmat kita berupa air. Akhirnya pengedito pegawai. Mungkin ada, tapi belum. Ada kampung, ada daerah yang jangankan untuk mandi, untuk minum pun setengah mati. Berarti jemaah dibilangkan Allah, ini perlu disyukurkan. Kemudian hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang perlu kita jadikan renungan pada malam hari ini adalah bukan hanya gersangnya bumi ini, tapi yang menjadi musibah juga bagi kita adalah gersangnya hati kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Summa kasat qulubukum min ba'di dzalik. Hati kamu membatu. Hati teh mabatu nih. Ba'da dzalik. Fahiya kal hijarah, bahkan lebih keras daripada batu. Yang kau tahu masalah magi jemaah di belakang Allah, dia nulai merengkelinga pengaja. Dia melo merengkelinga pengaja, akhirnya membatu hatinya. Salah satu obat untuk apalagi senang pekan jaki kita adalah banyak mendengarkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari orang siapa saja. Jangan lihat siapa orangnya, lihatlah apa yang dikatakannya. Mudah-mudahan barakah imasri kemana dan apa yang kita rasakan sekarang ini kita dapat mengambil hikmah. Allah menginginkan agar kita kembali kepadanya. Lisu kufi marifang Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita memiliki dosa, hanya Allah yang tahu. Hanya kita yang tahu. Mari kita berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar pada masa-masa ini. Ini adalah perintah Nabi Nuh kepada kaumnya ketika terjadi apalagi namanya bencana kekeringan, maka Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk banyak beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.